sampai duduk di depan lilin itu, duduk kita berdua kayak gitu. Nah terus saya lihat sekeliling gitu, nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Tiba-tiba pas mata saya kayak dipejamkan, kayak dibikin ngantuk, satu ada makanan. Karena gini kayak orang disirap persis gitu. Tiba-tiba tuh ada makanan itu. Gitu ya. Menurut versinya bibi saya, matanya mungkin gitu kan, bahwa itu makanan yang enak gitu loh. Okay. Dan itu sirup, itu juga katanya sih sirup ya. Menurut bibi saya. Tapi pandangan saya, itu kotoran binatang. Sampai yang sirup itu, saya kayak gitu tuh, saya cium kayak gitu, baunya anyir, itu darah. Oh iya, saya dikasih kacamata, saya bilang gitu kan, masih kaki itu gitu kan. Ya saya coba, saya pakai. Ternyata begitu saya pakai, saya mau jatuh. Kaget saya gitu. Astagfirullahaladzim. Itu mukanya beda. Ininya kita orang, tapi kesininya babi. Selain lemahnya iman, ekonomi juga menjadi faktor kita melakukan hal yang salah, terlebih nafsu. Karena musuh terbelah dalam diri kita adalah nafsu. Karena nafsu akan dunialah, sehingga dia melakukan hal yang salah. Pesugihan, contohnya. Nah, seperti yang dialami sama narasumber gue saat ini. Ketika dia melakukan pesugihan, banyak hal-hal mistis yang dia alami. Teman-teman juga pasti tahulah tempat yang banyak digunakan untuk ritual pesugihan. Salah satunya Gunung Kawi ini. Nah, narasumber gue ini melakukan ritual di Gunung Kawi untuk memuaskan nafsu akan dunianya. Seperti apa ceritanya, lebih baik kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Di samping gue sudah ada Mas Arya. Mas Arya, apa kabar Mas Arya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih nih Mas Arya. Sama-sama. Saya suatu kehormatan nih Mas Arya jauh-jauh dari Depok, malam-malam kayak gini nih udah jam 1. Jam 1. Iya, bersedia datang ke Timur Misteri buat berbagi pengalamannya yang benar-benar luar biasa banget nih. Ya. Selain horor ini banyak edukasi lah buat saya dan teman-teman Timur Misteri nih. Amin. Mas Arya ini yang pernah nih mengikuti ritual pesugihan di Gunung Kawi, Mas Arya. Iya, betul. Itu seperti apa Mas kondisinya di sana, Mas? Iya, pada waktu itu kan saya kaget gitu ya kan. Karena apa? Ya sempat saya berantem sama bibi saya itu. Karena yang dimakan sama bibi saya itu menurutnya itu bubur kan gitu. Sementara saya bilang itu tai kebo atau tai binatang gitu. Oke. Seperti itu. Dan yang diminum itu kata bibi saya itu sirup, tapi saya bilang itu darah. Sempat saya berantem berdua. Berdebat karena saya harus makan dan saya nggak mau. Gitu. Itu berarti di kondisinya di dalam gua. Di dalam itu sampai kan suaranya gema itu. Dan makanan itu bersumber dari mana? Ya saya nggak ngerti itu tiba-tiba ada. Ketika waktu saya masuk itu kan belum ada gitu. Ada cuma hanya lilin satu. Tapi kayak mata saya kayak kesirep ngantuk, tiba-tiba tuh udah ada di situ. Gitu. Itu makanan yang. Dan itu ada dua piring ya. Satu piring dan satu minum gitu. Sama-sama satu lah. Jadi seperti itu. Mas Arya pun dapat ya berarti? Dapat saya waktu itu. Langsung makan itu? Iya. Tetapi kan namanya saya ibaratnya tuh ya mungkin mata normal dan saya juga polos di saat usia kayak gitu. Ya emang itu tai kebo, tai binatang. Iya. Gitu. Tetapi bibi saya bilang itu kan bubur. Dan itu menjadikan faktor ritual itu sukses ya? Iya. Berhasil seperti gitu. Itulah gitu. Jadi bahwa yang dimakan itu adalah bubur katanya itu. Nah ini saya belum tanya nih Mas Arya. Ini kejadiannya tahun berapa Mas Arya? Pada waktu itu sekitar tahun 95-96 sih. Pada waktu itu ya. 95-96 tapi saya tetap baru 5 tahun. Sampai saat ini pun saya masih membekas itu. Karena ada satu benda yang saya pegang masih. Dari ritual itu ya? Ya. Oke Mas Arya. Jadi kita tahan Mas Arya ya. Oke. Nah sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama narasumber bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita narasumber ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda.
Oke, Mas Arya, bisa diceritain dari pertamanya kayak gimana, Mas? Iya, awalnya pada waktu itu kan saya nggak ngerti apa-apa ya, karena saya masih kecil sih pada waktu itu ya. Jadi karena mungkin juga kebutuhan ekonomi ya, pada waktu itu ya, karena bibi saya juga mungkin ngebosin rongsokan ini udah hancur-hancuran lah kalau saya bilang. Udah, artinya itu udah utang itu udah seleher kalau saya bilang kayak gitu lah. Jadi ada faktor ekonomi lah ya. Intinya seperti itu gitu. Sampai utang itu hampir ratusan juta ya kan, di mana-mana gitu ya. Sampai gelap mata seperti itulah gitu. Nah, pada waktu itu saya nggak tahu. Artinya disuruh diajak itu cuman ikut saya gitu, ke bibi aja gitu. Nanti sekolah itu 3 hari diizinin. Tapi nanti bibi kasih duit gitu. Ya pada usia itu kan saya senang ya kasih duit kan pada waktu itu gitu. Iya. Ya oke lah, saya mau ngikut gitu. Usia apa itu Mas Arya pada saat itu? Ya SMP kelas 1. Kelas 1 SMP. Gitu. Nah, akhirnya kan saya ngikut. Berangkat pagi, sampai sana itu hampir larut malam juga sih. Gitu. Cuman ya kita berhenti dulu di sebuah penginapan di situ. Memang khusus untuk penginapan di situ. Jadi kita nginep di situ, lantas baru kita jalan ke tempat Mbah Kuncen itu gitu. Nah, sampai di sana itu ya ketemu sama Mbah Kuncen itu. Padahal kalau menurut saya pribadi itu istilah gini, Mbah Kuncen itu saya baru tahu bahwa di sana itu tidak namanya untuk menjerumuskan seseorang, itu tidak gitu loh. Simbahnya ini. Simbah itu saya tahu, dan setiap tamu mungkin seperti itu gitu. Cuman berkali-kali terus ditegur, berkali-kali terus diingatkan bahwa janganlah sampai terjadi ke arah ke sana kalau bisa kan gitu. Tapi ya kembali lagi gitu loh Mas. Jadi kalau udah gelap mata sulit. Iya. Sudah tertutup hati itu paling sulit Bang. Ya seperti itu aja gitu. Akhirnya ya sudah, kata Mbah Kuncen, kalau memang udah jadi bulat tekad hati seperti itu, ya sudah, ayo gitu. Nah, berangkatlah kita bertiga gitu malam itu. Malam itu juga? Malam itu berangkat jam 11:30 gitu. Sampai di pertengahan sebelum ke arah Gunung Kawi itu, gua itu berhenti dulu karena ada sumur dan dia harus mandi. Syaratnya itu harus mandi gitu. Akhirnya bibi saya dimandikan, udah rapi semuanya, baru kita berangkat ke gua itu. Nah, setelah kita berangkat ke dalam gua, selang berapa meter dari mulut gua itu, Mbah Kuncen ini pulang. Hanya nganter aja. Dan beliau bilang akan saya jemput pagi nanti, kayak gitu. Ya sudahlah, kita masuk berdua. Gitu. Saya kan namanya masih kecil ya, saya gelap di tenteng itu, nggak tahu sama sekali dalam itu namanya gelap gulita. Saya nggak tahu sama sekali. Kondisinya seperti apa? Nggak tahu gitu. Saya masuk ke dalam selang berapa langkah kalau saya bilang, itu tiba-tiba terang. Itu ada lilin. Yang tadinya tuh saya dari luar aja ke dalam aja gelap, bisa sampai saya ke dalam itu ada lilin. Itu yang saya aneh. Kok bisa gitu? Itu saya kaget saya. Loh, kok lilin dari mana? Gitu kan. Cuman ya udah saya diem aja. Kata bibi saya, kamu diem aja, ikut bibi aja. Ya, saya bilang gitu. Ya udah. Sampai duduk di depan lilin itu, duduk kita berdua kayak gitu. Nah terus saya lihat sekeliling gitu, nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Tiba-tiba pas mata saya kayak dipejamkan, kayak dibikin ngantuk, tahu ada makanan. Ya, tahu ada makanan itu. Secara tiba-tiba. Yang saya bingung itu makanan dari mana dan siapa yang nganter. Saya waktu itu kan karena gini kayak orang disirap persis gitu, tiba-tiba tuh ada makanan itu. Gitu ya, menurut versinya bibi saya, matanya mungkin gitu kan, bahwa itu makanan yang enak gitu loh. Dan itu sirup itu juga katanya sih sirup ya,
menurut bibi saya. Tapi pandangan saya, enggak. Itu kotoran binatang. Sampai yang sirup itu, saya kayak gitu tuh, saya cium kayak gitu, baunya anyir, itu darah. Kayak gitu. Yang Mas lihat? Ya, akhirnya kan saya nggak mau lah, ya kan. Bibi saya makan. Itu lahap itu makannya, sampai habis. 2 piring habis. Dan bahkan sampai istilahnya tuh diminum itu dia merasa enak katanya, sirup itu manis. Saya menyentuh itu nggak sama sekali karena saya baunya bukan main. Gitu. Dan apa sirup itu yang kayak saya yang bilang bibi saya itu sirup itu darah, anyir, baunya amis. Ya nggak mungkin saya minum kan gitu. Walaupun ibaratnya masih kecil usia gitu, saya ngerti lah ya kan udah termasuk gede juga gitu. Udah paham ya. Saya nggak mau saya minum. Kata bibi saya, kamu nggak makan? Enggak lah bi, oh itu kan tai kebo, saya bilang. Orang ini bubur kok katanya gitu. Apaan? Saya bilang, sempat saya adu argumen sama bibi saya di dalam. Bahwa itu tai kebo, bibi saya bilang itu bubur. Sempat adu argumen saya waktu itu. Sampai saya mau banting piring itu. Ya udah saya keluar dah kalau gitu. Saya gitu. Makan aja sendiri. Saya gitu. Ya udah kamu jangan marah, kata jangan ngambek. Gitu. Ya udah nggak usah makan gitu cerita. Gitu kan. Selang udah berapa menit tuh kita keluar. Gitu. Tapi bibi saya duluan. Saya belakangan. Ya artinya apa ya kayak semacam kayak udah ada yang apa ya? Ada yang bimbing saya. Artinya tuh saya belakangan. Pas bibi saya udah nyampe ke mulut gua, tiba-tiba saya dipanggil gitu. Dia tahu nama saya. Gitu. Saya dipanggil tuh, bilang, Arya, gitu. Saya nengok ke belakang, itu nggak ada orang. Selangkah lagi, saya dipanggil lagi, Arya, gitu. Nengok lagi, nggak ada orang lagi. Saya cuek aja jalan sampai ke pintu. Begitu sampai situ saya, bibi saya nggak tahu itu, arahnya ke sana terus, gitu. Nah akhirnya, ya. Begitu bibi saya udah sampai ke mulut gua udah melewati, karena saya dicolek saya nengok, tiba-tiba ada orang tua. Orang tua itu ya sekitar usia 80 tahunan lah ya. Jenggotnya panjang gitu terus sama rambutnya juga udah ada kacakan lah tapi rambutnya putih semua. Kayak gitu. Ya beliau hanya bilang gini, kamu jangan kaget ketika perubahan amak saudara kamu itu apa. Beliau kayak gitu ngomongnya. Maksudnya apa? Apa ya? Kayak orang Jawa tuh pakai bukan pakai baju Jawa itu ya. Pakai dari saku itu kacamata dikasih saya itu. Ini kacamata kamu pegang, tapi kamu jangan sekali-kali kamu buka depan saudara kamu. Hanya kamu yang tahu. Cukup hanya kamu yang tahu dan kamu akan tahu siapa saudara kamu sebenarnya. Gitu ceritanya. Habis itu udah saya kantong kacamata itu gitu. Syaratnya katanya kalau enggak ini dipendam di bawah tanah katanya seperti itu gitu. Ya sudah selang berapa lama saya ngobrol sama si kakek-kakek ini tiba-tiba bibi saya baru sadar. Jadi marah-marahin, ngapain kamu lama jalannya gitu. Enggak bi, saya capek gitu kan, saya capek lah gitu kan, orang kakinya pada sakit saya gitu. Yaudah ya buruan kata gitu. Sampai di rumah Mbak Kuncen lagi tuh kan tadinya kan bilangnya mau jemput tapi itu nggak jemput. Akhirnya kan kita karena kita tahu jalannya ya udah kita jalan pelan-pelan gitu. Sampai turun lagi ya udahlah kita sampai terus Mbak Kuncennya bilang banyak tamu saya minta maaf nggak bisa jemput. Oh ya nggak apa-apa katanya dibilang gitu. Ya udah terus ditanya sama Mbak Kuncennya itu gimana berhasil nggak katanya. Berhasil saya mbah gitu. Apa yang kamu dapat? Ya alhamdulillah saya dikasih makan katanya. Rupanya Mbak Kuncen tahu. Sebenarnya tahu. Gitu. Bahwa itu dikasih makan itu dari apa? Tahu gitu ya. Cuman Mbak Kuncen itu bilang ya syukurlah. Dia bilang kayak gitu semoga kamu pulang ada kejayaan, ada hal hasil. Dia bilang seperti itu gitu ya. Ya sudah kita pulang ke kampung. Gitu. Nunggu pagi kita pulang. Selang berapa minggu terus aku memang itu rongsokan itu
Wah, itu drastis berubah sampai naik ke atas. Sampai mendirikan cabang di mana-mana. Di Kerawang ada gitu ya. Terus di Indramayu ada, di Jakarta pun ada. Gitu. Jadi istilahnya tuh di mana-mana. Iya, berkembang pesat lah. Berkembang pesat itu. Mungkin duit kayak air. Pada waktu itu. Gitu. Cuman yang bikin aneh yang bikin aneh nih. Setiap supir pasti mati. Supirnya yang bawa rongsokan atau yang bawa misalnya melelang besi atau apa gitu, pasti mati. Matinya tabrak kegencet. Pasti itu, selalu itu. Dan itu yang saya bingung gitu pada waktu itu. Nah, ketika waktu itu baru inget tuh, oh iya saya dikasih kacamata. Saya bilang gitu kan masih kaki itu gitu kan. Ya saya coba, saya pakai. Ternyata begitu saya pakai, saya mau jatuh. Kaget saya gitu. Astagfirullahaladzim. Itu mukanya beda. Ininya kita orang, tapi kesininya babi. Kayak gitu. Moncong babi kayak gitu. Itu muka bibi? Iya, seperti itu. Ada saya buka kacamata lagi, buru-buru. Saya takut pada waktu itu. Saya kantongin kacamata itu. Namanya pikiran anak-anak dulu ya. Selalu minta uang saya. Gitu. Bagi uang, gitu kan. Dikasih nih Muhammadiyah 200 itu saya besar itu. Jadi tahun itu ya? Iyalah, besar lah. Saya SD SMP lah, kelas 1 ya kan gitu ya. Ya itu 200 gede lah, gitu ya kan. Berkali-kali saya minta, dia marah-marah. Itu. Minta terus duit katanya, gampang nyari duit itu seperti itu. Dia bilangnya gitu. Ya akhirnya hilang, keceplosan. Kalau gitu nggak ngasih saya duit, saya teriak orang-orang kampung babi, mukanya babi, saya gitu. Marah dia, nguber-nguber saya, mau ditimpuk pakai batu saya waktu itu. Terus selang berapa lama dia ke rumah saya, marah-marah sama keluarga saya, gitu. Jangan dibuka, gitu. Ini kan ini rahasia keluarga, dia bilang kayak gitu. Saya diam aja. Nah, cuman saya juga nggak bilang sama keluarga bahwa saya dikasih kacamata sama kakek-kakek itu di Gunung Kawi itu. Enggak. Selalu saya simpan. Di mana-mana pun saya simpan. Gitu. Selang berapa bulan, saya diajak ke Jakarta. Karena libur sekolah, saya diajak ke Jakarta. Saya pakai kacamata itu. Saya berjalan di kota Glodok pada waktu itu. Di kota yang banyak elektronik itu, iya. Karena waktu itu nyari-nyari yang elektronik murah lah, seperti itu. Gitu. Saya ikut. Gitu. Saya sempat kaget saya. Begitu saya pakai kacamata itu, saya terus terang, hampir sekian persennya mereka bukan manusia itu. Baik yang punya toko, yang ini, yang itu, enggak. Jadi pusatnya pertokoan lah ya. Ya, kebanyakan ininya manusia tapi ininya binatang. Kayak gitu aja, gitu. Di situ saya kaget. Akhirnya saya baru sadar bahwa kacamata ini bahaya, gitu kan. Terus saya simpan. Saya pendam, tiba-tiba hilang. Cuman hanya batu aja sih yang saya boleh ditimpuk. Saya ambil. Sempat ditimpuk berarti? Iya, warnanya merah. Itu pada waktu itu. Sampai saat ini masih kalau itu. Oh, masih ada? Masih. Sampai berapa tahun masih kalau itu. Nggak hilang. Nggak dibawa ya? Nggak dibawa, dipakai. Sama anak saya yang besar. Sengaja saya kasih itu. Masih dipakai sekarang. Sama anak saya gitu. Nah itu. Jadi selang berapa lama, mungkin setahun ya 2 tahun berjalan gitu ya toh. Akhirnya tuh mungkin merasa udah uangnya banyak, tiba-tiba seperti kayak kita mengingkari atau ingkar. Artinya bahwa saya nggak mau lagi, putus lah dari pesugihan ini gitu. Sebenarnya pergi mencari-cari orang pintar mana-mana yang bisa memutuskan itu. Gitu. Tetap saya juga diajak juga kemana-mana saya. Akhirnya pun ketemu sama kiai daerah Surabaya, di daerah Bungur Asih terminal. Ada orang pintar di situ, Pak Kiai itu di situ. Gitu. Nah itu dibilangin sama Pak Kiai itu, saya mau menolong, tapi kita sama-sama resiko. Sama-sama resiko. Artinya apa? Mungkin mati saya atau kamu. Kata Pak Kiai kayak gitu. Ya kalau bisa sih dua-duanya jangan, kata bibi saya gitu. Ya, saya coba, dia bilang kayak gitu. Nah, setelah itu dicoba keluar darah Kiai itu. Saya ngelihat dari sana, karena kan nggak boleh deket saya gitu. Guling-gulingan itu Kiai itu keluar darah gitu.
Akhirnya dicoba untuk besok malam ke 2 harinya itu dicoba lagi gitu ya. Ya alhamdulillah berhasil. Berhasil Diputus gitu. Dicabut pesugihan dari sana, dari Gunung Kawi. Cuma ada cumanya. Setelah diputus itu selama 1 hari atau 2-3 hari waktu itu habis semua rata. Hartanya Rata semua. Pabrik terbakar, rongsokan pun ditipu orang. Akhirnya dia sampai sempat mau ke sel penjara. Itu habis total, minim, nol lagi, drastis ke bawah lagi. Semuanya habis, nggak ada yang sisa. Mobilnya tabrakan di daerah Indramayu gitu. Ya fatal. Fatal akibatnya. Gitu. Ya akhirnya habis rata kayak gitu aja sih. Putus udah, ketika putus kembali ke normal lagi, yang kembali ke nol. Mungkin, ya? Kembali ke nol seperti awal lagi. Gitu. Nah itu bisa lebih parah mungkin ya. Ya kalau terusin mungkin, tapi kan pada waktu itu ya sempat sholat gitu ya kan, itu sampai lumpuh. Yang terjadi terakhirnya itu lumpuh. Itu terakhir itu lumpuh itu, gitu. Sebelum meninggal pada waktu itu. Ya tetap berujungnya ke sana. Tetap meninggal juga. Sebab akibat juga ya. Sebab akibat juga. Gitu. Jadi itulah mungkin ceritanya, mungkin hanya sampai situ ya. Jadi saya tahunya seperti itu aja. Oke. Gitu. Nah mungkin yang di sini saya bisa cerna nih dari cerita Mas Arya ini, bahwasanya pesugihan ini, kita bisa bilang pesugihan ya, untuk kekayaan berarti ya. Betul. Biasanya kalau yang umumnya saya dengar gitu dari teman-teman Timur Misteri juga bisa suka pada bilang gitu, bahwasanya itu tumbalnya itu harus orang yang kita sayang. Tapi di sini tadi yang saya cerna, tumbalnya ini si supir-supir karyawannya ya. Itu apa mungkin ada keterkaitannya atau gimana? Oh bukan. Jadi gini, kalau saya telaah tentang pesugihan itu semua itu berbeda versi. Bukan versi dari ini ya, bukan beda versi dari yang umumnya gitu ya. Yang umumnya bukan ya, tetapi versi daripada yang menjalankan itu. Oke. Kayak contoh misalnya, Mas mau paket apa? Saya mau paket B, Mas paket C. Kalau mau paket B, saya harus membunuh anak kandung saya. Oh, dengan paham nggak maksudnya saya? Nah itu, kalau paket C, ya Mas punya pekerja karyawan, matiin karyawannya. Jadi siapapun yang paket C ini sumpama gitu ya, siapapun yang mau kita tumbalkan boleh gitu ya. Seperti itu, bebas saja. Ada beberapa pekerja juga yang seperti gitu. Kayak dia penyulang pasir ya, punya truk banyak. Ketika dia itu udah waktunya makan, maka boleh ditabrakin ke orang truk itu. Tapi dengan satu syarat, jangan larinya ke polsek atau ke Polres, minta perlindungan. Nanti dicabut. Iya. Jadi bebas dia. Berarti pesugihan pun ada fase-fase. Adalah, ya. Sebatas mana kekayaannya gitu ya. Betul. Sebatas mana tumbalannya. Betul. Karena mereka itu dengan sistem kontrak 5, 10, 15. Makanya di sini ada perjanjian yang tadi tuh sempat diputus. Iya. Berarti perjanjian goib ya. Iya, karena kan udah mungkin salah saudara sendiri ya. Saudara sendiri salah karena udah bergelimangan, tiba-tiba pengen enak hasilnya aja gitu ya kan. Mutusin kontrak di jalan gitu ya. Betul. Ya udah resikonya terjadi seperti itu akhirnya. Gitu. Habis semua. Ya berarti poinnya di sini nggak ada yang menang ya. Tidak ada yang abadi sih buat saya. Iya. Semuanya jelas-jelas, sekalipun kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kekalahan. Saya bilang itu kekalahan juga buat kita. Itu sesaat. Oke. Nah, gitu. Mas Arya, ini mungkin satu yang saya tanyain juga nih, kenapa Mas Arya yang selalu ngedampingin Bibi? Iya, pada waktu itu mau cuma saya. Oh, yang lain, ponakan-ponakan yang lain ada yang mau. Mungkin ada efek-efek samping atau gimana gitu, atau ada latar belakang gitu? Enggak sih, enggak gitu juga. Tapi karena pada waktu itu yang nurut itu cuma saya. Kalau diajak mana-mana pasti saya gitu. Sedangkan kalau secara idealnya nih, kan anak kecil ya, diajak-ajak buat hal-hal spiritual seperti itu kayaknya kan kurang ideal. Betul, gitu. Tapi pada waktu itu ya gitu, mau nurut aja. Yang penting saya dikasih duit. Oh, jadi karena diiming-imingi duit aja sebenarnya. Tujuan Mas Arya mah lebih ke upahnya ya. Iya, intinya cuma itu, nggak lebih daripada itu. Penting dikasih duit 100 atau 200, wow besar lah. Jadi kenapa yang saya tanyain itu karena Mas Arya kan yang bertemu sama si kakek nih. Ibarat kata kan si kakek ini yang menjadi maksudnya menjadi hal yang buat Mas Arya tuh nanti tahu nih pelajaran buat Mas Arya yang bisa ambil kan, karena lu bisa ngelihat nih ketika lu melakukan ini nih, lu lihat pakai kacamata ini
lu bakal ngeliat aslinya kayak gimana yang orang ngejalanin ini kan gitu ya. Iya betul. Jadi setelah saya semakin dewasa gitu, jadi saya berpikir bahwa oh ini orang pesugihan itu ternyata seperti ini gitu. Oke. Tidak ada yang abadi, tidak ada. Hanya sesaat terdorong oleh nafsunya sendiri. Nafsu sesaatnya. Nafsu sesaat karena kehilafan dalam hidup. Karena mungkin segala sesuatunya itu karena terhimpitnya ekonomi. Di faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi itu utamanya sebenarnya. Gitu. Mungkin faktornya dua. Faktor ekonomi sama lemahnya keimanan. Iya jelas kalau itu pastilah. Iya. Kalau namanya keimanan pasti lemah pasti. Iya, karena dari faktor ekonomi juga jadi ada terkait. Kalau terbilang faktor lemah dalam keimanan ya jelas pasti. Karena apa? Kalau yang kuat, padahal di saat lagi di Gunung Kawi itu Mbah Kuncen itu kan berkali-kali, bukan satu kali dia bilang, berkali-kali bilang, coba kamu pikirin dulu matang-matang sambil ngerokok lagi. Sampai 3 kali diingatkan, tetap hasilnya oke, maunya itu. Berarti kan udah gelap. Berarti si Abah ini udah ngasih konsekuensinya. Oh itu semua pasti. Ke semua tamu pasti sama. Yang dilakukan sama Mbah Kuncen itu saya rasa sama. Okay. Setiap orang pengunjung ke arah ke sana. Jadi lebih dominan ke tujuan itu gitu ya. Iya. Tapi kalau kita yang awam ya, kita datang ke sana ataupun kita dunia itu kita pengen tahu dunia Gunung Kawi itu seakan-akan bahwa di sana itu tempat pesugihan. Oke, yang saya framing yang saya tahu juga seperti itu Gunung Kawi. Padahal bukan itu. Bukan sebenarnya gitu. Ya karena di situ ada makam Syekh Maghrib juga ada kok. Iya, ya makam. Kalau kita mau zikir saja. Kan gitu ya. Sesuai dengan kalau kita mau mohon rezeki ya mungkin kita berzikir aja, sholawat atau apa. Kan gitu. Ya, tetapi kan ngambil jalurnya beda, nyimpang. Ada 2 cabang kan begini di sana itu. Ada begini, ada begini. Itu terserah. Ya apalagi godaan-godaan jin seperti itu kuat ya. Justru itu makanya kalau terbilang lemah keimanan tergantung manusia itu sendiri sebenarnya. Iya. Karena Mbah Kuncen itu mengingatkan itu bukan 1 kali, tapi berkali-kali. Oke. Kayak gitu. Gini Mas Arya, kita flashback belakang lah, pas lagi ritual itu dilakukan gitu kan. Kesuksesan itu ketika dikasih makan kan. Iya. Berarti itu udah dikasih tahu sama kesuksesan ini. Kesuksesan lu ritual di sana ketika dapat sesuatu suguhan dari makhluk itu. Jadi di sana itu gimana? Kalau tidak dapat apa-apa dalam gua itu, maka dia nggak akan berhasil. Oke. Itu aja kuncinya. Itu pun dibuka setelah bicara kita pulang. Pas udah balik lagi. Kita mau pulangnya ke Mbah Kuncen itu. Makanya kan ditanya, kamu dapat apa di sana kan gitu. Oke. Alhamdulillah saya makan bubur jadi gini. Alhamdulillah berarti kamu bersyukur bukan bersyukur dibilangnya. Syukurlah dibilang kayak gitu, berarti kamu berhasil. Begitu. Saya ketawa sendiri, kesal sendiri saya waktu itu. Iya. Gitu kan. Namanya tai kebo dimakan apa ya? Mungkin lah. Bawa aja enggak enak itu, Mas. Lahap banget. Sampai 2 piring habis. 2 piring. Dan itu 1 gelas yang isinya merah kayak sirup itu, ya saya bilang darah itu, habis sama 2 gelas. Jadi punya saya diminum juga. Oh, jadi masing-masing 2 porsi gitu. Iya, ada 4. Untuk berdua. Kan ada 4. Jadi makan semua habis. Saya nggak makan, karena saya sempat berantem. Iya. Di dalam itu saya sempat berantem. Karena yang Mas Arya saksikan ini bukan makanan ya? Bukan, tai kebo. Kayak ini rantang, piring. Ya tai kebo lah itu, orang hijau. Masa harus saya makan? Saya colek aja bau kok kan gitu. Nah darah itu juga anyir, amis. Kan nggak mungkin saya minum. Buat apa ya kan? Kayak nggak ada kerjaan kayak gitu. Iya Mas Arya. Jadi seperti itulah. Nah, di sini kan mungkin kita jadi pertanyaan penutup lah. Mungkin Mas Arya kan menyaksikan langsung pesugihan ini dan poinnya pun kita mungkin semua juga paham lah ya. Entah dasar ekonomi, entah dasar lemahnya iman gitu. Betul. Mas Arya ini kan menyaksikan langsung dan melihat langsung sebab akibatnya. Mungkin ada pelajaran nih dari Mas Arya buat teman-teman semuanya ketika melakukan ini gitu, apa nih suka dukanya gitu lah. Ya intinya sih saya hanya menghimbau aja kepada semua orang ya, yang komentar ataupun siapapun lah yang dalam kita sisi hidup ini, janganlah pernah gitu, seburuk apapun kehidupan kita, sepelik apapun kehidupan kita, janganlah pernah untuk mengambil langkah ke situ. Itu saya. Jadi artinya kenapa? Percuma hal yang sia-sia yang akan dijalankan. Cuman sesaat, setelah itu nggak ada lagi. Pasti raib seketika.
Seketika Gitu. ada dan seketika hilang gitu. Hilang sekejap, dalam jarak sekejap, itu bukan nunggu hari lagi itu. Sekejap, istilahnya seperti itulah. Lebih banyaklah berzikir ketika kita lagi gitu kan, hal yang mustahil sih. Iya. Ayat Allah ya pasti akan terpakai dalam hati, dan itu yang akan jadi penunjang utama. Ada salah satu ayat itu kan di situ yang Allah udah mengatakan bahwa aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang tidak akan mau merubahnya. Itu aja kuncinya. Di situ Allah itu gimana prasangka hambanya kan gitu. Itu aja. Itu aja sih. Siap. Kayak gitu. Terima kasih banyak. Ini cerita sekalian horor sekaligus memberi edukasi lah buat kita semua. Amin. Amin. Dihadapkan dengan satu masalah, kita harus memilih jalan yang benar gitu ya. Betul. Hanya sementara, dan kenikmatan itu pun hanya sementara ya Mas Arya. Betul. Oke Mas Arya, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Berbagi pengalamannya. Sama-sama. Sehat terus buat Mas Arya dan keluarga. Amin. Lancar juga kerjanya, dan nanti kalau punya Amin. cerita lagi bisa mampir lagi di Film Misteri Mas Arya. Insyaallah. Amin. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kurang lebihnya, lagi-lagi mau dibukakan pintu maafnya seluas-luasnya. Sebelum gue pamit undur diri, lagi-lagi gue juga mengingatkan apapun yang diceritakan sama Mas Arya ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Melainkan cerita Mas Arya ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Putra Siddiq dan Mas Arya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya, makasih banyak. Sama-sama.